Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah permintaan dari lumayan banyak Anda gitu ya. Sebenarnya permintaan ini sudah sejak lama. Cuma dari dulu itu saya malas gitu bahas ini gitu ya. Karena menurut saya ini koin kripto halu juga gitu. Ya terserah, kalau Anda nggak sepakat sama saya kan boleh dong. Anda bilang itu koin kripto beneran, saya bilang koin kripto halu. Ya boleh dong beda pendapat gitu. Karena sampai sekarang memang masih jadi koin kripto halu gitu ya. Sama seperti Picoin dari Pi Network ya. Kenapa saya males bahas ini walaupun sudah banyak diminta sejak lama? Males saya menghadapi para buzzer halu. Contoh seperti ketika saya membahas Pi Network dari 1 tahun yang lalu, karena pencinta Pi Network itu begitu banyak gitu ya. Ya tentu postingan saya diserbu lah, dibully sama Pi Network. Nggak apa-apa sih ya, nggak apa-apa. Cuma itu dia, bulinya seperti bully orang-orang kampung gitu ya. Orang-orang kampung lah gitu ya. Aduh. Nah kemudian yang Pi Network, meski dia sudah berkali-kali merubah target dari mainnet, dan pada tahu semua sudah berapa kali rubah itu target open mainnetnya, sampai terakhir sampai tanggal 28 Juni yang lalu tetap tidak bisa jadi uang itu. Oh saya sudah dapat kok Pak di wallet saya. Iya itu cuman angka, coba Anda tukarkan, bisa beli Pajero nggak? Nggak bisa kan? Oke. Nah yang kali ini yang saya mau bahas yaitu BTCS. Kalau BTS itu K-popnya Korea ya, tapi ini BTCS, singkatan dari Bitcoin Satoshi. Jadi ceritanya begini, bagi Anda yang belum familiar ya dengan BTCS, ceritanya Satoshi setelah menemukan dan menciptakan Bitcoin, dia kaya raya lah gitu ya. Tapi katanya kaya raya itu bukan tujuan dari Satoshi katanya. Dia juga nggak penting ketenaran. Oleh karena itu dia mau membuat kripto baru yang namanya BTCS, Bitcoin Satoshi. Itu saja sudah lucu gitu ya menurut saya. Lah Bitcoin orang sudah tahu penciptanya Satoshi, terlepas itu nama fiktif atau apa. Tapi sekarang dia bilang Satoshi tidak perlu ketenaran, tidak perlu kekayaan. Bahkan dalam beberapa tulisan mengenai BTCS, Satoshi merasa Bitcoin itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Jadi dia mau membuat sebuah koin lagi yang dikasih nama BTCS yang bisa menjangkau lebih banyak orang. Oke, itu ceritanya. Saya bikin dalam bahasa sehari-hari aja lah, saya nggak usah bahas teknis gitu ya. Kemudian, kalau Bitcoin, total jumlahnya itu ada 21 juta Bitcoin, ya walaupun sampai sekarang belum selesai ditambang sampai 21 juta. Kalau nggak salah sekarang baru sekitar 18 sampai 19 juta Bitcoin. Nah, kalau BTCS ada 2,1 miliar koinnya gitu. Berapa kali lebih banyak gitu? 100 kali lebih banyak. Iyalah. Yang satu 21 juta, yang satu 2,1 miliar. 100 kali lebih banyak. Oke lah. Nah,
Menurut white paper dari BTCS, mereka akan manage gitu ya, ya seperti Pi Network gitu ya, di akhir kuartal kedua tahun 2022. Artinya paling lambat akhir Juni mereka manage. Ya kira-kira mirip lah sama Pi Network, beda 1-2 hari gitu ya, paling lambat. Kita bilang paling akhir dari kuartal kedua 2022, yaitu akhir Juni lah 2022. Tapi ternyata sampai akhir Juni tidak juga manage. Kalau Pi Network berhasil mengklaim kami sudah manage, open manage nih ya, tanggal 28 sudah open manage, dan beberapa yang sudah KYC sudah dapat Pi Coin-nya. Pertanyaannya, sudah bisa beli Pajero belum? Kalau cuma taruh angka aja di wallet Anda ya anak kecil juga bisa gitu. Nah itu pun saya dibully gitu ya. Ya sudahlah, kita tunggulah ya, katanya masih perlu waktu 2 minggu lagi Pak, untuk bisa Pi Coin-nya itu jadi duit. Jadi kalau dia terakhir 28 Juni sudah open manage, beberapa sudah dapat di walletnya, artinya dalam waktu 2 minggu lagi, kira-kira 12 Juli, sekarang tanggal berapa nih ya, 9 ya, tinggal 3-4 hari lagi nih, 3-4 hari lagi. Nah saya lagi tunggu nih, bener gak nih di 12 Juli Pi Coin itu sudah ada harganya ya. Wah enggak Pak, kita enggak perlu ada harga, yang penting bisa barter sama apa? Sama beras gitu ya. Yang mau kasih barter itu kan mesti kasih barang dong ke Anda gitu ya. Terus kalau barangnya dia sudah kasih ke Anda, koinnya dia pegang, dia bisa barter sama apa lagi. Dan terakhir yang pegang koinnya itu bisa tukarkan uang kemana? Enak aja lu ngomong barter gitu. Ya sudahlah, namanya koin halu kan ya. Makanya yang memegangnya atau yang memilikinya juga halu. Saya perhalus lah, saya nggak bilang bebek dungu, saya bilang aja bebek halu, kan lebih sopan gitu kan. Kalau Anda marah dikatain bebek dungu, ya saya bilang bebek halu aja deh ya, karena memang pada halu gitu. Nah BTCS juga another koin halu. Terserah, kalau Anda nggak setuju kan boleh dong, kita beda pendapat. Mau bully saya sediakan 1 kolom khusus untuk ngebully. Silakan bully saya sebaik-baiknya. Ya, saya kasih 1 kolom, silakan caci maki saya. Tapi ingat ya aturannya, kalau Anda caci maki saya, nah sayangnya meskipun saya sudah kasih tahu berkali-kali, tetap aja dilanggar. Kalau Anda mencaci makinya itu menjurus ke pribadi, saya nggak sungkan-sungkan, saya blok. Bukannya saya takut hadapin Anda, buang-buang waktu saya sama Anda gitu ya. Kalau Anda mau bully saya, bully yang teknis gitu. Jangan misalnya bully kakek tua lu, lu nggak mutu berarti ya. Jadi lu terpancing sama konten saya, ngebulinya kakek tua lu, apalah pokoknya menyerang pribadi, yaitu bulian orang kampung. Nah BTCS sekali lagi katanya juga diciptakan oleh Satoshi ya. Satoshi mirip-mirip sama Pi Network, nambangnya gratis, nggak keluar duit. Anda download aplikasinya, setiap hari Anda klik tombol untuk menambang. Anda juga bisa mereferensikan ke teman-teman Anda. Semakin banyak orang yang Anda referensikan, itu akan membantu Anda mendapatkan koin BTCS lebih cepat. Kira-kira begitulah ya. Saya bikin simple aja lah, nggak usah ngomong angka-angkanya berapa gitu, nggak perlu ya. Jadi banyak orang ngundang-ngundang. Jadi dari bebek halu yang satu merekrut bebek halu yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kalau Pi Network itu sudah lebih dari 3 tahun, ya kalau BTCS ya nggak sampai 3 tahun lah, di bawah ya, kira-kira di bawah 2 tahun lah gitu ya. Nah tapi jujur, kalau saya bilang strategi marketingnya BTCS lebih baik daripada Pi Network untuk merekrut bebek halu ya. Sampai bulan-bulan kemarin itu sudah hampir 50 jutaan, mungkin sudah lebih kali ya, yang mendownload aplikasinya dan menambang. Berarti kan hebat ya. Nah dia setiap kali menambang, ya pastilah seperti Pi Network, dia dikasih Pi Coin, kalau ini dikasih BTCS ya, dikasih BTCS ya. Nah selain dikasih BTCS, dia juga dikasih Bitcoin.
dikasih Bitcoin, ya kecil, dalam fraksi yang kecil sekali. Jangan Anda pikir nambang BTCS dapat Bitcoin yang satunya 300 juta itu, bukan. Sepersekian ribu atau sekian puluh ribu, kecil sekali gitu ya. Oke lah, jadi masih lebih mending dari Pi Network. Tapi masalahnya, apakah Bitcoin yang Anda dapat sebagai insentif Anda menambang BTCS ini sudah pernah Anda jual? Kalau Anda sudah pernah menjual, walaupun hasil jualan Anda cuma beberapa puluh ribu atau beberapa ratus ribu, ya saya nggak tahu karena saya nggak nambang BTCS. Wah, itu bagus. Nggak terlalu halus ya kalau hasil Bitcoin yang dikasih sebagai insentif kepada Anda bisa Anda jual gitu ya. Pertanyaan saya, sudah pernah nggak dari Anda yang pernah jual gitu ya? Kalau ada, tolong kasih lihat buktinya gitu. Ya udah, sudah pernah jual 50.000 misalnya. Oke, tolong kasih lihat, bener nggak BTC atau Bitcoin yang sebagai insentif Anda menambang BTCS itu bisa sudah Anda jual? Kalau enggak ya benar-benar halu. Tapi apapun itu, sekali lagi seperti yang saya bilang, itu sudah jauh lebih baik daripada Pi Network. Kalau Pi Network cuma dikasih angka saja, nih Anda sudah dapat sekian Pi Coin, tapi nggak ada insentifnya. Tapi kalau BTCS, selain Anda menambang BTCS itu atau BTCS gitu ya, Anda dikasih juga Bitcoin. Padahal lucu ya, Satoshi ini bilang Bitcoin yang pertama kali dia ciptakan tidak sesuai dengan keinginannya, tetapi dia kasih insentif orang yang menambang BTCS dengan Bitcoin itu sendiri. Tapi oke deh. Nah, terakhir, karena dia meleset white papernya yang harusnya akhir kuartal kedua tahun 2022 harus mainnet dan ternyata gagal, dia mundurkan ke kuartal ketiga. Jadi kuartal ketiga itu kapan tuh ya? Juli, Agustus, September. Akhir September benar-benar mainnet. Kita lihat saja, benar nggak BTCS pada akhir kuartal ketiga 2022 ada harganya? Ya. Dan apakah Anda yang selama ini menambang BTCS seperti halnya menambang Pi Network yang sudah dapatkan Bitcoinnya, sudah bisa dijual nggak Bitcoinnya? Sebab katanya Satoshi setiap hari katanya ya, dari salah satu sumber yang saya baca, mengeluarkan uang 30.000 US dollar. Mungkin sekarang lebih kali ya. Gila, sehari keluarin begitu banyak duit, ratusan juta bagi para penambang BTCS dengan memberikan Bitcoin katanya ya. Hebat dia. Jadi orang dipancing untuk menambang BTCS, dia keluarin duit. Istilahnya dia bakar-bakar uang lah gitu ya, karena dia kasih Bitcoin gratis ya. Hebat, hebat. Pertanyaannya, yang dia kasih Anda itu sudah bisa Anda jual nggak? Ya, Anda jual di mana? Gitu Bitcoinnya. Karena saya belum pernah mendengar orang posting mengenai dia sudah menambang BTCS dan BTC yang dia dapat bisa dijual. Ya. Tapi apapun itu sekali lagi saya bilang strategi koin halu BTCS ini sedikit lebih bagus daripada Pi Network di mana orang menambang yang Pi Coin. Tapi banyak di antara penambang BTCS juga halu. Dia bilang apa? Nanti begitu mainnet, ya kan mundur nih ya, kita bilang kuartal ketiga deh ya, September 2022. Harga 1 BTCS sama dengan setengah Bitcoin. Kita asumsilah sekarang harga Bitcoin pada hari ini kira-kira sekitar 300 juta. Artinya nanti September 1 BTCS dia 150 juta, kira-kira begitu. Ini kan halu banget. Dari mana? Alasannya, ini kan the second Bitcoin. Bitcoin kedua. Kalau yang pertama ya Bitcoin kedua ini BTCS katanya ya. Karena penciptanya sama-sama Satoshi. Ya, katanya. Walaupun Satoshinya itu nggak pernah muncul. Ya kan? Karena ini the second Bitcoin, maka harganya 1/2 gitu. Ini hebat. Memang kalau orang-orang halu gitu ya,
mau mengharapkan kekayaan dari koin halu yang dia tambang itu pinter. Dia membuat ekspektasi sendiri sehingga terus memicu para bebek dungu untuk rajin menambang BTCS ini, rajin merekrut orang-orang halu lainnya gitu ya. Jadi itu saja ya. Bagi Anda yang selama ini minta saya untuk review BTCS, saya nggak tertarik mereview teknisnya. Kalau nambang sekian dapat berapa blok, terus kalau begini merekrut orang, nggak usah lah. Kita garis besarnya saja, kan lebih mudah Anda cerna ya, gitu. Tapi kalau Anda sudah saya review tetap mau ikut menambang BTCS, kan nggak bayar Pak, kan gratis ya kan, cuman ngeklik aja. Ya monggo, PayNetwork juga begitu, nggak bayar, cuman ngeklik aja. Tapi sudah 3 tahun lebih, jadi duit nggak? Nah masalahnya baik BTCS maupun PayNetwork Anda harus KYC kan, masukkan misalnya KTP lah, foto diri Anda dan lain-lain. Data itu bisa disalahgunakan. Misalnya Anda tahu tahun lalu sebenarnya data KYC PayNetwork itu bocor, bisa dijual. Nggak tahu kan? Belum lagi ketika setiap kali Anda masuk ke aplikasinya untuk menambang, Anda harus lihat iklan. Mereka dapat AdSense gitu ya. Nah itu dia dapat duit. Kalau setiap hari ada 40 juta orang masuk ke aplikasi dan 40 juta orang melihat iklan, wih hebat itu, hebat ya, kan dapat iklan dari AdSense. Nah itu salah satu ya. Tapi kalau Anda masih mau menambang, silakan coy ya kan. Saya cuman ngasih pendapat saya, dan silakan bully bagi Anda yang nggak terima kalau saya bilang Anda bebek halu karena menambang koin halu ya. Jadi itu saja dari saya buat Anda yang minta saya mereview BTCS atau Bitcoin Satoshi atau the second Bitcoin ya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.